Oh iya, aku sudah laporkan juga kok ke pihak Propam karena sebelum persidangan aku juga banyak intimidasi dari nggak tahu lah nomor-nomor nggak jelas gitu. Itu yang dia sekarang kami hormati, tapi permohonan kami juga pertimbangkan. Kami minta itu penetapan minggu depan dicabut. Terima kasih yang dia. Bukankah lebih baik seperti itu? Ya kan? Lebih baik seperti itu kan? Dibuka boroknya. Balada polemik hukum yang menimpa Amar Zoni seperti tidak ada habisnya mencuri perhatian jutaan pasang mata. Bagaimana tidak, di tengah proses persidangan yang sudah hadir menyapa, sederet fakta dan cerita baru mulai terkuak satu persatu. Salah satunya terkait adanya dugaan intimidasi psikologis yang menimpa Amar Zoni selama proses hukum berjalan. Tidak tanggung-tanggung, hal yang sama bahkan ikut menimpa Dr. Camelia, sang pujaan hati. Seolah jenah dengan hal tersebut, Dr. Camelia pun mengambil langkah tegas dan membawa perkara ini ke hadapan aparat penegak hukum. Lantas, mungkinkah bukti-bukti yang diserahkan Dr. Camelia berpotensi memberi efek besar terhadap proses hukum Amar? Serta benarkah pula Dr. Camelia melaporkan perkara ini ke Propam Polri? Oh iya, aku sudah laporkan juga kok ke pihak Propam karena sebelum persidangan aku juga banyak intimidasi dari nggak tahu lah nomor-nomor nggak jelas gitu. Katanya benar ada di Superman. Oh iya bilangnya kayak gitu tapi ternyata enggak, Bang Amar sehat-sehat aja. Biasalah mungkin petugas para napi kali yang udah nomorku udah kesebar kali ya. Jadi banyak banget emang yang WhatsApp aku dengan ancaman-ancaman gitulah. Iya pasti kan gini, dalam sistem hukum beracara kan pembuktian udah jelas di situ kan. Ada saksi yang memberatkan, ada saksi yang meringankan. Nah, saksi pembelaan ini kan, ya kan bisa juga kita hadirkan nanti ibu dokter sebagai saksi. Ya? Karena kan barang bukti itu kan bisa kita hadirkan, jadi barang bukti, tapi kan untuk menguatkan kan, ini kan adanya di handphone ibu dokter. Nah, kan ibu dokter nanti yang kita hadirkan. Nah, itu biasa kan. Seperti dulu kan kami juga menghadirkan dari pihak keluarga juga, dari pihak orang yang mengenal Amar hari-hari juga, ya, itu ada diatur hukum. Ya sekarang memang kita lagi ngumpulkan. Kita udah bilang ke Bu Dokter setiap ada yang begitu-begitu, tolong dipoto. Jadi kan bagus dipoto, bukan di screenshot, dipoto. Itu kan ada nomor handphonenya, nah, kan gitu. Dan kalau dipoto kan di print, nah, kan dia perlu ditinggalkan handphonenya. Nah kalau di screenshot kan handphonenya harus dijadikan barang bukti kan gitu. Di sisi lain, proses hukum kasus dugaan peredaran barang haram di dalam lapas yang disangkakan kepada Amar Zoni akhirnya memasuki babak persidangan. Ya, pada tanggal 23 Oktober 2025 kemarin, sidang perdana kasus Amar Zoni telah resmi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sayangnya, dalam persidangan kemarin, perjuangan sang kuasa hukum untuk menghadirkan Amar secara langsung belum membuahkan hasil. Sehingga, agenda sidang perdana perkara Amar Zoni harus diselenggarakan secara online alias daring. Hal itu pula yang sempat membuat suasana sidang sempat memanas. Pasalnya, John Matias selaku kuasa hukum Amar masih terus bersikeras untuk menghadirkan sang klien secara langsung di hadapan majelis hakim. Lantas, seperti apakah momen panas di agenda sidang perdana Amar kemarin? Pada prinsipnya kami sudah bertemu tentu kami mana terserah dari
langsung hadirkan dalam persidangan adalah tugas dari kami jaksa penuntut umum. Karena faktanya kondisi real di lapangan sekarang ke-6 terdakwa berada di Nusa Kambangan, ya, tentu kami sangat kesulitan, apalagi kita sekarang spesifik. Jadi saya rasa agak susah kita membandingkan memakan waktu dan pekerjaan dan agak tertekan atas peradilan kita cepat, sederhana dan biaya murah. Jadi kalaupun seandainya harus touring, dia terdakwa harus ditahan di sekitar Jakarta yang bisa kami ambil melalui pemerintahan. Itu aja yang Saya rasa itu wajar ya, semua terdakwa yang mengatakan aman. Kan saya seperti bilang tadi, karena dia berada di kandang harimau. Ya buktinya kan ada juga bahwa mereka meminta semua touring loh, datang ke sini. Berarti kan secara psikologi, kan udah harus tahu mau lihat, Pak pakai tiduran juga. Berarti ada apa mereka minta ke sini gitu loh. Kalau merasa nyaman, nggak mungkin dia minta ke sini yang dia. Oke, kami sudah paham, kami sudah mengerti ya. Cuma untuk saat ini, Ya kalau saat ini kita hormati, tapi yang ke depan ini harus dipertimbangkan. Harus dilakukan penetapan baru ini kan gitu. Kalau sekarang ya kita hormati. Nah ini sudah ditetapkan, kami pasti menghormati penetapan pengadilan kan gitu. Tapi permohonan kami ini juga dipertimbangkan. Karena ini rakyat menengok semua kan. Udah kasus nasional melihatnya kita nggak ada terbuka lagi. Padahal pelahiran ini terbuka untuk umum, ya kan? Jadi bukan disembunyi-sembunyi. Orang ini sebenarnya tidak bisa ngomong yang mulia. Karena apa? Kan orang bilang dia berada di mulut harimau. Nah, aku misalnya mau takut, ya kalau sekarang dia tetap di situ, pasti dia akan berbicara. Pasti sidangnya udah pasti keputusan apa yang akan terjadi. Itu yang dia. Sekarang kami hormati, tapi permohonan kami juga dipertimbangkan. Kami minta itu penetapan minggu depan dicabut. Terima kasih yang mulia. Ya, alhamdulillah kan kita minta supaya luring di offline. Mudah-mudahan itu dipertimbangkan. Itu banyak kendala ya kalau nggak offline kan, nggak luring kan. Kita harus komunikasi aktif. Gimana nggak bisa jauh, harus minta izin ke dirjen. Nah kan sulit ya. Jadi sekarang ya kalau mau dakwaan kalian udah dengar semua kan. Tapi dakwaan itu kita akan bantah kan gitu. Dari alat bukti juga kan, dari Amar cuma satu kalau nggak salah itu. Nanti kan nanti di pledoi ya, kayak di apa di eksepsi kita apa-apa gitu. Tak hanya menghadirkan momen panas persidangan sengit antara pihak kuasa hukum dan jaksa penuntut umum, agenda sidang perdana perkara Amar kemarin turut menyajikan pula sebuah momen mengharukan yang berhasil menyentuh hati publik. Ya, dalam persidangan kemarin, Amar Zoni berkesempatan untuk berkomunikasi lewat sambungan telepon video dengan sang kekasih dan ibunda angkat. Kala itu, begitu dalamnya luka yang menggores hati keluarga nampak terlihat secara nyata kala ibunda angkat dan sang kekasih menyapa Amar Zoni. Lantas seperti apakah momen tersebut, serta bagaimanakah pula suara hati sang ibunda usai bertatap muka dengan Amar Zoni? supaya dapat keadilan ya. Iya Bu, pasti Bu. Kuatkan hatimu ya Amar. Iya Bu. Ini ada dokter juga. Makasih Bu ya. Iya. Dokter percaya di sini. Ini dokter nih, dokter pikir ya nih. Ini dokter Lian sama saya mendampingi terus ya. Dokter ini ya Bu. Iya saya. Terharu lah ya. Handphone, woi, jadi itu. Jadi ya sebagai perempuan lah gitu ya, Amar yang selama ini minta saya sebagai pendamping itu tentu saja terharu.
dia di sana, keamanan di sana, kemudian juga komunikasi dengan pengacaranya, itu kan yang penting sekali untuk bagaimana dia bisa menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi saya yakin Amar tidak seperti apa yang dibicarakan selama ini, karena Amar semenjak ketemu saya di Cipinang, terakhir ada di Cipinang itu sudah mengatakan bahwa dia sudah tidak memakai dan sudah kelihatan kondisinya adalah sehat-sehat saja. Kemudian saya pada saat itu juga dikenalkan dengan Dr. Lia, dan saya kenal Dr. Lia adalah yang tulus mendampingi. Nah itu saya juga merasa aman, bahkan pakai kemarin bersama dengan Adit juga dengan Panji terakhir itu karena mungkin mengajukan suatu haknya untuk minta keringanan, itu sudah dilakukan, dan pesannya nanti kalau jadi nikah sama Dr. Lia nanti ibu yang mendampingi. Ya mudah-mudahan ini asas kemanusiaan, asas keadilan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh pengacaranya itu bisa dilaksanakan, karena ini adalah penyalahgunaan narkotika. Tentu hukumannya adalah rehabilitasi. Jadi harap saya sebagai ibu angkatnya dan juga keluarganya, adik-adiknya ini selesai dan Amar keluar langsung direhab. Sementara itu, kehadiran Dr. Camelia di persidangan kemarin pun tak kalah mencuri perhatian. Mengingat ketulusan hatinya dalam mencintai Amar Zoni terasa begitu hangat. Buktinya, ia sampai rela menghabiskan waktu cukup lama guna menyaksikan secara langsung seperti apa jalannya agenda sidang perdana Amar. Lantas benarkah Dr. Camelia sudah benar-benar menerima Amar Zoni di hatinya? Serta apa pula jawaban Dr. Camelia usai disinggung tentang rencananya menikah dengan Amar? Enggak, itu gini, jadi aku cerita sama Ustadz Dery kalau barangnya Bang Amar itu dipindahkan ke rumah saya dari kakak angkatnya dia. Jadi dipikirnya kita mau nikah setelah bebas, ya emang ada rencana pasti menuju ke sana, cuman belum ada rencana tanggal terus langsung nikah, nggak ada sama sekali. Oke? Kan emang rencananya kan Januari ini baru ngajukan PB kan, baru bisa ngajuin PB, baru kita pikirin gimana, belum ada kita rencana buat nikah segala macam. Mungkin emang Bang Amarnya udah ngomong Ustadz Dery mau nikah, cuman sayanya nantilah urus ini dulu gitu. Oh, kenapa dok harus ngurus dulu? Ya ini selesai dulu baru kita fokus untuk kedepannya gitu. Sekarang yang penting sidangnya dulu ya. Insya Allah kan orang mau berubah ya, masa nggak mau menerimanya gitu kan. Berarti kamu sendiri siap untuk memiliki calon suami yang... Ya ini pokoknya sekarang aku nggak mikirin itu, mikirin ke fokus persidangan Bang Amar dulu nih untuk bisa offline ke sini, oke ya? Terlepas dari agenda sidang perdana kemarin, Chris selaku salah satu sahabat Amar Zoni akhirnya kembali muncul usai sempat terlibat dalam kesalahpahaman dengan keluarga. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Chris sempat menyuarakan kekecewaan usai mendengar Amar diduga sebagai pengedar. Dan kala meluapkan itu semua, Chris sempat berpendapat kalau Amar sudah membuat keluarga kecewa. Sebuah ungkapan yang seketika dibantah oleh Aditya Zoni lewat salah satu unggahan menyentuh, di mana Aditya Zoni menegaskan bahwa dirinya akan selalu percaya kepada sang kakak. Saya tahu betul bagaimana seorang Amar Zoni, dan di sini saya mengatakan dia tetap saudara saya. Pasca pernyataan Aditya tiba di sosial media, Chris pun ikut kembali percaya dan balik mendukung Amar dalam perjuangan mencari kebenaran. Jadi memang seperti statement yang saya bilang, kalau misalnya Amar itu pengedar ya dia harus dihukum, tapi kalau memang dia hanya pemakai harus disembuhin. Kalau di penjara itu yang ada pemakai itu tambah pintar gitu, bukan sembuh. Kalau mau sembuh direhabilitasi. Kemarin saya sempat emosi dan berapi-api karena mengetahui Amar itu pengedar. Cuman begitu Dijenpas mengkonfirmasi bahwa bukan pengedar Amar Zoni, ya kita harus secara fair menunggu fakta persidangan seperti apa. Apabila betul pengedar silakan dihukum seberat-beratnya, tapi kalau pemakai ya hukumannya jangan seperti yang disampaikan kejaksaan, seperti itu. Menunggu fakta persidangan. Saya pribadi kemarin sempat kesal, antipati, nggak mau ikut-ikutan kalau dia pengedar. Tapi kalau dia dijebak, ya saya dukung dia teman saya, sahabat saya, ya pasti saya akan dukung gitu loh. Selama dia bukan pengedar. Nah, gimana caranya dihukum?
tanpa adanya putusan gitu aja sih. Dihukum setelah putusan itu betul, tapi ini baru mau disidang gitu. Kenapa harus via Zoom? Nah, ini ada apa gitu? Walaupun memang berkali-kali, tapi banyak juga kok artis-artis di luar sana yang sudah lebih dari 3 kali juga tidak ditaruh di Nusa Kambangan gitu. Maksudnya kita berimbang lah. Kalau dia memang masih make, ya hukum sebagai pemakai gitu. Kalau dia pengedar, hukum sebagai pengedar. Tapi jangan membuat sebuah statement yang kontradiksi, karena kan ini adalah 2 institusi yang besar gitu, di Jenpas maupun juga dari kejaksaan. Nah, ini kan harus dibuktikan di dalam fakta persidangan. Baru beberapa hari lalu saya ketemu sama Aditya Zoni dan dia menyampaikan juga berita sama saya yang sangat mengejutkan, yang saya juga terkaget-kaget, tapi saya juga tidak memiliki porsi untuk bicara di sini, biar fakta persidangan aja yang bicara. Saya juga kemarin sudah ditegur karena saya memang termakan berita dalam dari statement kejaksaan ya, sama Lia, sama Adit ya, tapi karena mereka juga merupakan sahabat dan keluarga saya terima itu gitu loh. Dan saya juga kaget karena di Jenpas melakukan press release bahwa Amar itu bukan pengedar gitu. Jadi kalau bukan pengedar dan ditemukan 1 linting ganja dan dia tidak kenal dengan yang lainnya, kan bisa jadi dijebak, bisa jadi A, bisa jadi B, bisa jadi C, terlalu banyak spekulasi. Dan untuk membuktikan itu dibutuhkan persidangan supaya fakta terungkap. Tegas langkah Kris dalam mendukung keluarga Amar, bahkan sampai membuatnya memberi dorongan kepada aparat penegak hukum untuk segera memberantas dugaan praktik kotor yang terjadi di dalam rutan. Senada dengan suara yang lantang disampaikan pihak keluarga Amar, baik dari Aditya Zoni, Dr. Kamelia, hingga John Matias sang kuasa hukum. Ya kalau menurut saya itu udah benar itu. Yang dilakukan itu udah benar. Cocoknya juga kan ya pegawai-pegawainya dipindahin Nusa Kambangan juga gitu. Ya kan biar adil kan. Tapi emang udah dipindahin Om? Ya kabarnya udah ada banyak juga yang di... Katanya ada 100 gitu. Ya 100 dipindahin ke Nusa Kambangan, dilatih juga di sana gitu mentalnya. Cuma kan nggak di-sel kan. Bukankah lebih baik seperti itu? Ya kan? Lebih baik seperti itu kan? Dibuka boroknya. Kalau misalnya mau bersih-bersih, sekalian bersih-bersih, jangan cuma 1, 2, 3 orang dibuang ke Nusa Kambangan gitu. Maksudnya kalau mau bersih-bersih, sebab akibatnya semuanya disikat aja. Dan persidangan adalah tempat yang baik untuk sekalian bersih-bersih. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.